Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu tim penilai uji kinerja tahun 2025 B3. Perkenalkan, nama saya Septu Agesima, SPDK, salah satu mahasiswa PPG Kementerian Agama B3 tahun 2025 dari LPTK IAKN Manado dengan NIM 250160600319, dan saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 10 Mara, tepatnya di kelas 6 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dengan judul Allah sebagai Pencipta dan Pemelihara. Demikian perkenalan bagi saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Pelajaran agama. Namun sebelumnya, Bapak mau tanya dulu. Sebelum kita datang ke sekolah, apa yang mesti kita persiapkan? Silakan. Berdoa, boleh. Tepuk tangan. Bentar nih. Ya, yang lain. Ada lagi nggak? Sarapan, boleh. Tepuk tangan. Ya, itu yang mesti kita siapkan. Apa lagi? Silakan. Apa? Pamit sama orang tua. Ya, itu yang mesti siswa kerjakan. Apa lagi? Ada lagi nggak? Berdoa, pamit orang tua, sarapan. Sebelum bangun tidur, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Saya sudah bangun, saya bisa menghirup udara pagi yang indah ini bukan karena kehebatan saya. Ya. Lalu selesai itu mandi, ganti pakaian, sarapan, baru pamit sama orang tua. Apa pesan orang tua sama kita? Nak, Pak, saya mau sekolah. Iya, Nak. Belajar baik-baik ya. Pasti pesan orang tua kayak gitu ya. Belajar baik-baik, jangan nakal, jangan bertengkar, turuti apa kata guru, kan itu yang dikatakan oleh orang tua. Nah, namun sebelum kita belajar hari ini, sebelum kita lanjut belajar, Bapak mau periksa dulu kerapiannya, sudah rapi enggak pakaiannya. Sudah dipasang nggak? Kadang-kadang kan kita buru-buru ke sekolah nggak pasang kaos kaki, kadang kita nggak ikat sepatu, ya. Tapi hari ini puji Tuhan, ya luar biasa anak Bapak ini punya kaos kaki, sudah pasang sepatu, sudah cantik, sudah ganteng datang di sekolah, ya. Nah, anak-anak Bapak, hari ini sebelum kita mulai belajar, namun sebelumnya kita naikkan satu pujian, yaitu Bapa ku datang padamu. Berdiri. Ya
Terpujilah nama Tuhan Allah semesta alam yang sudah memberkati kami dari malam hingga saat pagi yang indah ini. Kami sudah tiba di sekolah untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami, berikan hikmat, kepintaran daripada-Mu, sehingga apa yang kami pelajari hari ini menjadi pedoman kami di masa yang akan datang. Pembelajaran hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk. Sebelum kita mulai, hari ini Bapak ambil absen dulu ya. Widya Noprenti, Sipa, Tebu, Juhendi, Gladys, Hersen, Suri, Laura, Joyce. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya, terima kasih. Kita bisa hadir di sini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita ya. Namun semuanya itu karena kasih Tuhan. Nah, kita belajar hari ini tentang Allah bekerja sebagai pencipta. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, sebelum kita melanjut pelajaran kemarin yang dipelajari, apa-apa saja yang dipelajari yang diberikan oleh Bapak Guru, Bapak yang memberikan kemarin, pelajaran apa? Yang kalian tidak lupakan itu pelajaran apa? Belajar apa? Tentang apa? Tentang Allah. Ya. Dengarkannya ada yang tahu Allah itu siapa? Masih ingat nggak Allah itu apa? Yang kita pelajari? Udah lupa? Ada nggak? Ketika Allah itu yang kita bahas kemarin, apa yang dia lakukan sama kita? Ada yang tahu? Jangan-jangan sampai di rumah tinggalkan buku, nggak pernah belajar. Harusnya kita sebagai anak sekolah itu kan sudah Bapak katakan, pulang sekolah, ganti pakaian, buka sepatu semuanya. Kalau ada yang sudah disediakan makanan dari rumah, yang disediakan oleh orang tua kita, makan. Selesai makan, oh teringat, ada tuas apa yang diberikan oleh Bapak ya kemarin ya? Oh, tentang Allah. Nah, saya buka dulu. Sudah saya makan. Oh, saya bentar ya udah di otak saya. Kan kadang-kadang kita berbicara seperti itu.
gampang gitu, besok aja dikerjakan, besok aja dihafal. 27. Kita sama-sama buka Mazmur. Mazmur pasal 104. Mazmur pasal 104 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Coba kita baca bersama-sama. Bapak ulang. Mazmur pasal 104 kita baca ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Di sini lembaga kita di Indonesia memberi judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Ayat yang ke-27 kita baca sama-sama. Ayat yang ke-27 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya menantikan Engkau supaya diberi makanan lawannya. Apabila Engkau memberikannya, mereka membunganya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terpedot. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tentu pemazmur ini menyatakan, dari judulnya saja sudah dikatakan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Coba kita ayat berikutnya. Selanjutnya, coba buka Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Matius pasal 6 dari Perjanjian Baru. Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Sudah ketemu? Coba kita. Sudah ketemu semua? Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Coba salah satu yang baca. Widya, coba berdiri nak, baca buat kita. Perhatikan Alkitabnya, yang lain perhatikan Alkitabnya. Coba Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Hendaklah burung-burung di udara yang tidak mengabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan dalam lumbung
Jauh. lebih berharga daripada burung-burung itu. Baik, ulang. Coba silakan untuk terima kasih. Silakan baca lagi. Coba ulang baca. Bisa berdiri. Perhatikan Alkitabnya. Ya, perhatikan Alkitabnya. Kandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikan. Sekali lagi Bapak baca. Ya, perhatikan Alkitabnya. Firman Tuhan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Kadangkala kita sebagai manusia hanya mementingkan diri sendiri. Ketika lonceng berbunyi di gereja, apa sekarang ya? Hari Minggu, baju saya nggak bagus hari ini. Kemarin sudah saya bilang sama Bapak, Pak, beli sepatu baru. Tidak dibelikan oleh Bapak. Nggak usah saya ke gereja. Ngapain saya ke gereja? Ngapain saya beribadah? Ngapain saya sembahyang? Ngapain saya berdoa? Baju baru nggak dapat, sepatu nggak dapat, buku baru nggak dapat. Lingkungan dan sesama, kadangkala kita di rumah, si Juhen punya tetangga. Ada tetangga ibu, Juhen? Widya punya tetangga? Ada. Ersen punya tetangga? Ada. Joyce punya tetangga? Menunjukkan tindakan nyata dalam merawat lingkungan dan sesama. Seperti tetangga saya lagi bernyanyi misalnya, terima kasih Tuhan, atau karaokean ya. Karaoke dengan senang, dengan ceria kita nyanyi dengan kuat-kuat. Kita tidak menyadari bahwa tetangga kita punya penyakit atau lagi sakit. Lalu kita karaokean di rumah dengan senang, tapi kita tidak mendengar bahwa tetangga kita lagi sakit. Tapi di sini kita harus menunjukkan tindakan nyata dalam merawat lingkungan dan sesama. Artinya kalau kita lagi karaokean seperti Bapak katakan, kalau kita dengar tetangga kita lagi sakit, kita matikan musik, baru kita jenguk dia, lihat dia, minta maaf sama dia. Maaf tante, maaf om, maaf abang. Tadi saya nggak tahu bahwa abang atau tante lagi sakit, makanya saya karaoke. Minta maaf. Itu kita menyatakan tindakannya nyata. Kita menyatakan tindakan nyata itu. Lalu berikutnya, menumbuhkan rasa syukur atas karya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan rasa syukur atas karya Allah dalam sehari-hari berarti belajar untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat, kasih dan pertolongannya yang kita rasakan setiap hari. Next.
Lalu berikutnya, menghindari perilaku yang tidak baik. Ada nggak yang tahu siswa Bapak ini? Menghindari. Selanjutnya, menunjukkan sikap syukur melalui doa, lagu, dan tindakan nyata atas karya Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Hanya menjaga kebersihan lingkungan dalam buka kurung, tidak membuang sampah sembarangan. Artinya kalau ada sampah kita, bekas makanan kita, kalau kita lagi jalan, oh udah saya mau beli permen atau beli minum, sudah saya minum, taruh di di kantongnya. Nanti kalau sudah ada tong sampah baru kita buang. Lanjut. Jadi yang selanjutnya, menghemat air dan listrik sebagai wujud tanggung jawab atas sumber daya ciptaan Allah. Bukan karena seolah-olah si Harrison punya bak di rumah yang besar 6x6 misalnya, lalu dia buang air begitu saja. Bukan, kita harus menghemat. Atau si Harrison punya listrik, karena dia memiliki listrik, si obat nanale seolah-olah tidak ada, dia tidak menghemat listrik. Apa yang dia mau cas, dia silakan cas apa. Kita harus menghemat air dan listrik. Yang berikutnya, menanam dan merawat tanaman di rumah atau di sekolah. Siapa yang sudah pernah menanam bunga di samping rumah? Coba perhatikan di gambar ini, apa yang mereka lakukan? Apa? Menanam apa? Cengkeh, bunga, atau apa? Pisang, tanaman. Nah, lalu yang berikutnya, yang gambar yang kedua apa ini? Yang mereka lakukan? Menyiram bunga. Menyiram bunga. Menyiram bunga. Itu yang mesti kita lakukan. Yang D-nya, menyayangi hewan dan tidak menyiksanya. Ya, coba perhatikan ini, apa yang dia lakukan di gambar ini? Menginjaknya. Kita juga tidak boleh melakukan seperti itu, karena kita menjaga dan merawatnya. Sudah selesai? Kumpul.
Ayo, sudah selesai dikumpul di depan? Ayo, kumpulkan. Gak apa-apa. Baik. Ya. Bagaimana perasaan anak-anak Bapak kelas 6 ketika kita belajar tentang Allah bekerja sebagai pencipta dan pemelihara? Ada aman, ada kesenangan, ada kedengkolan. Senang nggak kira-kira kita belajar ini dari awal pertengahan hingga selesainya? Apa? Ya, terima kasih, puji Tuhan ya. Rasa syukur Bapak terhadap siswa sudah bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dan juga harapan Bapak kepada siswa-siswi Bapak tanpa terkecuali, marilah kita belajar dengan serius, lebih dari lagi kita tingkatkan di kedepannya, di masa yang akan datang. Bukan seperti ini saja, tapi di depannya kita lebih rajin lagi belajar membawa Alkitab, membacanya. Ya, jangan karena ada tugas baru kita bawa Alkitab, jangan karena sesuatu ada ayat apa baru kita belajar, bukan. Mulai dari sekarang kita belajar, kita tingkatkan pelajaran. Baik, kita tadi awali dengan doa. Kita juga